Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, seperti yang di dalam ajaran agama Islam, jumlah Nabi menurut hadis berjumlah 124.000 orang dan Rasul berjumlah 312 orang. Sesuai rukun iman yang keempat, di dalam rukun iman diwajibkan untuk mengetahui 25 orang Nabi dan Rasul. Dari Abi Dzar radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya tentang jumlah Nabi. Jumlah para Nabi itu adalah 124.000 orang. Lalu berapa jumlah Rasul di antara mereka? 312 orang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari sekian banyaknya Nabi tersebut, ternyata ada satu Nabi yang tidak memiliki pengikut. Siapakah dia? Nabi yang tidak memiliki pengikut tersebut diabadikan dalam beberapa kitab, yang diantaranya seperti Qisasul Anbiya dan Muqasyafatul Qulub. Nama beliau adalah Sam'un Ghazi alaihi salam. Nabi Sam'un adalah Nabi dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Layaknya para Nabi lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi kelebihan atau mukjizat kepada Nabi Sam'un. Dia diberi kekuatan super yang tak dimiliki manusia lainnya. Dengan kekuatan fisik yang dimilikinya, dia bisa membengkokkan bahkan mematahkan besi yang paling kuat. Dia juga bisa memutuskan rantai dan bisa menghancurkan tembok besar serta bangunan kuat nan megah. Dalam kitab Musyafaqatul Qulub karangan Al-Ghazali berkisah pada suatu malam di bulan suci Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat. Beliau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan Nabi Sam'un ini. Dikisahkan dengan memiliki kekuatan yang sangat kuat tersebut, Nabi Sam'un berperang melawan bangsa yang menentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sam'un bahkan tak takut melawan Raja Israel. Sang raja kemudian mencari cara agar sang Nabi bisa dimusnahkan. Sang raja bahkan tak segan memberi hadiah besar kepada orang yang bisa menaklukkan Nabi Sam'un. Namun semua itu sia-sia belaka, sebab tak ada yang mampu mengalahkan Nabi Sam'un. Namun sang Nabi dikhianati oleh istrinya yang dicintainya. Demi hadiah besar, sang istri berusaha mencari tahu kelemahan kekuatan sang Nabi. Alhasil, Nabi Sam'un menceritakan kelemahannya. Rantai paling kuat sekalipun tak bisa menahannya karena akan bisa diputuskannya. Tapi jika tubuhnya diikat dengan rambut panjangnya, dia tak akan berdaya. Itulah kelemahan dari kekuatan sang Nabi. Saat sang Nabi tengah tertidur pulas, istrinya kemudian memotong rambutnya, kemudian mengikat tubuhnya hingga dia tak berdaya. Nabi Sam'un kemudian diserahkan kepada sang raja. Oleh sang raja, Nabi Sam'un disiksa dan dibutakan kedua matanya. Nabi Sam'un lantas berdoa sembari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia minta diberikan kekuatan agar bisa lepas dari belenggu tahanan. Doanya dikabulkan. Dia lantas menghancurkan istana sang raja dan semua orang kafir yang ada di sana termasuk istrinya. Dia kemudian berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berjuang selama 1000 bulan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menceritakan kisah Nabi Sam'un Ghazi alaihi salam yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan, salah satu sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Sam'un Ghazi alaihi salam." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam sejenak. Dalam diam tersebut, turunlah wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun khiyya hatta matla'il fajr. Malaikat Jibril alaihissalam datang dan mewahyukan kepada Rasulullah bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada kitab Qisasul Anbiya dikisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum sendiri, lalu bertanyalah salah seorang sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir di mana seluruh manusia dikumpulkan di alam mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing, masuk ke dalam surga.
ada seorang nabi yang dengan membawa pedang yang tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia adalah Sam'un. Hal ini dipertegas dengan sabda Rasulullah SAW. Diperlihatkan kepada umat-umatku, lalu aku melihat seorang nabi bersama Ar-Rod atau sekelompok orang yang terdiri dari 3 atau sampai 10 orang. Dan seorang nabi bersama seorang dan 2 orang. Dan seorang nabi tidak ada bersamanya seorang pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang beriman, demikianlah kisah Nabi Sam'un Ghazi alaihissalam, atau yang lebih dikenal dengan Samson atau Simpson. Semoga dari kisah ini dapat kita petik sebuah pelajaran di dalamnya. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Yahya alaihissalam dilahirkan saat orang tuanya sudah berusia lanjut. Nabi Yahya lahir pada tahun 7 sebelum Masehi, merupakan anak satu-satunya Nabi Zakaria alaihissalam. Ibunya bernama Isya, adalah saudara perempuan Hannah istri Imron ibunya Maryam. Sejak kecil Nabi Yahya sudah diajari dan hafal ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab Taurat dan Zabur, sehingga terpelihara dari perbuatan syirik dan maksiat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Quran Surat Maryam ayat 12-13. Nabi Yahya selama hidupnya tidak pernah berbuat salah, banyak berbakti dan berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, tidak keras dan takabur. Beliau seorang yang tawadu dan lemah lembut, diberi penghormatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dihindarkan dari bahaya dan penyakit. Pada waktu lahir, wafat, dan hari kiamat, beliau dibangkitkan kembali dengan kemuliaan di hadapan Tuhannya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan sangat berbakti kepada orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong atau bukan pula orang yang durhaka, dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Quran Surat Maryam ayat 14 dan 15. Nabi Yahya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi pada tahun 27 Masehi. Ia membantu ayahnya berdakwah dengan mengingatkan kaumnya dan para pemimpin Bani Israel yang melanggar hukum Taurat. Ia sangat berani menegakkan kebenaran dan memberlakukan hukum agama dengan tegas. Ia selalu menganjurkan agar kaumnya yang berdosa segera bertaubat. Pertaubatan ini ditandai dengan dipermandikan atau dibaptis di sungai Yordan. Karena itu, Nabi Yahya dijuluki Al-Ma'madan atau pembaptis. Nabi Yahya dan Nabi Zakaria wafat. Nabi Yahya hidup pada masa Yerusalem berasal di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi 4 sebelum Masehi sampai 39 Masehi, dan Herodus sebagai penguasanya. Suatu ketika Raja Herodus berencana menikahi anak tirinya Herodia, dan Nabi Yahya mengetahui rencana itu. Maka beliau mengeluarkan fatwa larangan, karena menurut hukum Taurat haram hukumnya menikahi anak tiri. Akhirnya Raja Herodus menangkap dan memenjarakan Nabi Yahya, kemudian membunuhnya dan memenuhi permintaan kekasihnya, anak tirinya. Sahabat yang beriman, itulah kisah Nabi Allah yang bernama Nabi Yahya alaihissalam. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.